Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wisnu Fatullah dengan NIM 214110402-230 akan membahas tentang bagaimana paradigma positivisme dalam studi kasus ontologi, epistemologi, dan metodologi. Sebelum kita membahas lebih dalam, perlu diketahui tentang apa itu paradigma, apa itu positivisme, dan apa itu paradigma positivisme. Apa itu paradigma? Paradigma adalah pandangan seseorang terhadap dirinya dan juga lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sedangkan positivisme secara bahasa berasal dari kata positif, yang berarti teori yang bertujuan penyusunan fakta yang teramati atau berdasarkan fakta. Dalam positivisme terdapat tiga aspek, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan juga aspek metodologi. Aspek ontologi. Studi ontologi membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Sedangkan epistemologi adalah hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Kemudian aspek metodologi adalah cara yang ditempuh dalam meneliti untuk mencapai sebuah tujuan. Secara historis, bahwa paradigma positivisme muncul sejak abad ke-19 yang dibawa oleh Auguste Comte pada teori hukum 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positivistik. Pada pola pemikiran positivistik mengalami kemajuan dibawa dan dikembangkan oleh Emile Durkheim pada kajiannya, yaitu fakta sosial. Implementasi positivisme agar kita lebih bisa memahami bagaimana positivisme. Positivisme ini mengarahkan agar pendidikan ini mengarahkan kepada hal yang baik dari segi intelektual dan memiliki daya analisis dari sesuatu yang mungkin bisa dikatakan buruk, bisa diteliti dan kemudian dicari jalan keluarnya agar bisa menjadi lebih baik. Terdapat ciri-ciri dalam positivisme. Yang pertama, menolak keras gagasan atau pemikiran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak dilakukan eksperimen atau penelitian sama sekali. Yang kedua, tidak mempercayai berbagai hal yang erat kaitannya dengan tahayul dan mitos-mitos yang sudah lama berkembang. Kemudian yang ketiga, dalam prosesnya lebih menitik beratkan pada penggunaan logika dan pemikiran dasar lainnya. Jadi, pada kesimpulannya, apa sih itu paradigma positivisme? Paradigma positivisme adalah aliran filsafat yang menyajikan mengenai persepsi, gagasan, menilai dan melakukan sesuatu oleh manusia atau peneliti mengenai objek yang diliti berdasarkan fakta. Alasan saya mengambil penelitian ini yaitu sebagai contoh kasus penelitian dengan menggunakan paradigma positivisme ini. Saya mengambil studi kasus melalui jurnal yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Kepribadian Holistik. Penelitian ini juga termasuk dalam paradigma positivisme karena di dalamnya mencakup aspek paradigma positivisme sebagai aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam aspek ontologi, membahas tentang pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik. Objek penelitiannya yaitu implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik. Subjek penelitian yaitu kepala sekolah, wali kelas, guru, dan siswa. Aspek ontologi, latar belakang penelitian adalah bagaimana degradasi moral telah merajalela dalam dunia pendidikan, sehingga menjadi potret buram dalam dunia pendidikan. Hal tersebut bisa dilihat dari maraknya peredaran video porno yang diperankan oleh para pelajar,
maraknya perkelahian antar pelajar, adanya kecurangan dalam ujian nasional, hingga banyaknya kasus narkoba yang menjerat siswa. Banyak dari kalangan yang menilai bahwa saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi sakit yang membutuhkan penanganan dan pengobatan secara tepat melalui pemberian pendidikan karakter di semua tingkat pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh pendidikan karakter dalam pendidikan di Indonesia? Kemudian dalam aspek epistemologi. Secara epistemologi, sifat hubungan yang terjalin di antara peneliti dengan yang diteliti terjadi secara langsung, di mana dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu kepala sekolah, para waka, wali kelas, dan siswa di 2 lokasi penelitian. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik induktif yang menempuh langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini berdasarkan pada filsafat positivisme dengan pendekatan kualitatif. Kemudian secara aspek metodologi. Metodologi yang digunakan peneliti adalah metodologi pendekatan kualitatif dengan paradigma positivisme. Langkah penelitiannya, yang pertama, rumusan penelitian. Yang kedua, menentukan lokasi dan subjek penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data dan analisis data. Yang keempat, penyajian data. Dan yang kelima, penutupan dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah. Seberapa besar pengaruh pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa? Lokasi yang ditentukan untuk melakukan penelitian adalah di MTS Negeri Jabung dan SMP Negeri 1 Blitar. Diperoleh dari hasil in-depth interview dengan informan kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, wali kelas, guru, dan siswa. Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah data reduction, data display, dan conclusion atau verification. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan analisis data dan penelitian yang telah dilaksanakan, penelitian implementasi pendidikan karakter sangat berpengaruh signifikan terhadap pembentukan kepribadian holistik. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa mempertegas atau menambah wawasan teman-teman semua.